Berikut akan kami sajikan rangkuman pelajaran ekonomi kelas 12 SMA atau aliyah semester 1 dan 2. Rangkuman bab 1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangannya dari pemasok, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Transaksi perusahaan dagang secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu transaksi pembelian, transaksi pengeluaran kas, transaksi penjualan, dan transaksi penerimaan kas. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, rutin. Jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pengeluaran kas. Rangkuman bab 2. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan untuk transaksi akuntansi periode berikutnya. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan, yaitu untuk memastikan jumlah kedua sisi akun dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Transaksi yang memerlukan ayat jurnal pembalik, yaitu beban yang dibayar terlebih dahulu, beban dibayar di muka, yang dicatat sebagai beban, pendapatan yang belum direalisasikan, pendapatan diterima di muka, yang dicatat sebagai pendapatan, beban yang belum dibayar, dan pendapatan yang belum diterima. Jurnal pembalik yaitu suatu ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk menghapus pengaruh ayat penyesuaian periode sebelumnya sehingga transaksi-transaksi selanjutnya dapat dicatat secara tepat dan konsisten. Rangkuman bab 3. Manajemen adalah suatu keahlian atau teknik untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Tingkatan dalam manajemen meliputi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer pelaksana atau manajer lini pertama. Fungsi manajemen adalah proses kegiatan yang saling berkaitan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan serta menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab pengumpulan, penggunaan, maupun pengelolaan dana perusahaan organisasi secara efisien. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang, atau jasa yang memungkinkan terjadinya pertukaran untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Rangkuman bab 4. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang koperasi dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Koperasi memiliki dua manfaat ganda, yaitu koperasi memberikan manfaat ke dalam internal benefit dan manfaat keluar eksternal benefit. Koperasi merupakan soko guru atau tiang pokok penyangga ekonomi rakyat banyak dan soko guru hanya akan kuat jika peran serta anggotanya benar-benar berjalan secara aktif dan efektif. Koperasi sekolah atau yang juga sering disebut koperasi siswa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas murid-murid sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah-sekolah yang sederajat. Landasan operasional koperasi sekolah diatur dalam keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 638 SKPTS Men. 1994. Bidang usaha koperasi sekolah antara lain unit usaha simpan pinjam, unit usaha toko, unit kafetaria kantin sekolah, dan unit usaha pelayanan, jasa serta berbagai usaha lainnya yang dapat dikembangkan oleh pengurus. Cara mendirikan koperasi sekolah meliputi tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap pendaftaran atau pelaporan, dan tahap pengesahan. Permodalan koperasi bersumber dari 1. Modal sendiri seperti simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela,
cadangan SU, dan sumber-sumber lain. 2. Modal pinjaman seperti pinjaman dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan, dan pemerintah. Kewirausahaan diartikan sebagai suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan maksud mencari untung bisnis. Prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang calon wirausaha antara lain adalah kemampuan bergaul dan kemampuan memelihara jaringan. Beberapa peranan wirausaha yang terpenting, antara lain meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, serta menambah daya kreasi bangsa dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Sektor-sektor usaha yang dapat dimasuki oleh para wirausaha antara lain dapat berupa sektor ekonomi formal maupun non-formal. Terima kasih telah menyaksikan video kami, jangan lupa ikuti terus channel kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.